Jumpa lagi di Nonton Film bareng Bron. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Soles. Film ini rilis tahun 2015 dan bercerita tentang kasus pembunuhan berantai yang memiliki unsur cerita menarik untuk kita bahas. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah di sebuah tempat seorang pria tewas secara misterius. Agen FBI bernama Joe dan temannya bernama Catherine menyimpulkan bahwa pembunuhan ini sama dengan pembunuhan sebelumnya dan menganggap pelakunya adalah orang yang sama. Joe melapor ke pusat bahwa ini adalah kasus pembunuhan berantai. Menghadapi kasus seperti ini, Joe bilang ke Catherine bahwa Joe harus menemui John. Namun Catherine menegaskan bahwa itu adalah sebuah kesalahan karena John sudah lama tidak aktif dan diketahui John tidak stabil. Namun Joe tetap akan mencoba karena dulu Joe pernah bekerja dengan John. John berhenti dan menyendiri 2 tahun belakangan ini setelah kematian putrinya yang meninggal akibat penyakit leukemia. Joe dan Catherine menuju rumah John. Yeah. John, it's Joe. You gonna open the door? Joe meminta John untuk kembali membantu menangani kasus. Catherine memberi dokumen tentang kasus dan perubahan prosedur memecahkan kasus terbaru di kepolisian. John mengingat tentang putrinya. Lalu John membuka dokumen yang ditinggalkan oleh Catherine. John menyadari sesuatu. Lalu John pergi menuju tepi danau dan mengingat wajah seorang pria. Scene maju beberapa waktu. John mendatangi kantor dan John ingin bergabung dengan penyelidikan ini. Di sebuah ruangan, Catherine menjelaskan ke John bahwa setiap korban dibunuh dengan cara yang sama. Terdapat luka tusukan di tulang leher bagian belakang. Di semua TKP tidak ditemukan DNA dan sidik jari. Lalu John meminta mereka mengantarkannya ke TKP pembunuhan pertama. Joe menjelaskan bahwa korban pertama tinggal seorang diri dan ditemukan tewas di kursi goyang dan sebuah catatan ditemukan di meja korban. Diketahui bahwa John adalah seorang ahli psikiatri yang dulu bekerja bersama Joe memecahkan banyak kasus. Di mobil Joe menanyakan apa yang John ketahui tentang kematian anaknya, namun John tidak mengetahuinya. John memimpikan seorang perempuan dan seorang pria menodongkan pistol kepadanya. Joe menghampiri John dan memberi informasi dari anonim yang mengatakan telah terjadi pembunuhan di sebuah rumah. FBI bergegas menuju rumah korban. Catherine menemukan sebuah surat menempel di dinding. John menduga itu adalah waktu dan waktu menunjukkan jam 4:16. Mereka mencari pelaku di tempat ini karena menduga pelakunya belum pergi. Di sebuah kamar mandi mereka menemukan seorang perempuan tewas dengan cara yang sama. Diduga perempuan ini sudah meninggal 4-5 jam yang lalu. John memberitahu bahwa pelaku sudah pergi dari tempat ini. Lalu John menyentuh tubuh korban dan mencoba menduga kejadian yang terjadi sebelumnya. Lalu scene mundur beberapa waktu. Seorang perempuan bernama Victoria masuk ke kamar dan melihat beberapa lilin di lantai. Lalu Victoria menemukan surat di kamar mandi dari suaminya yang bernama David. Victoria mandi dan seseorang datang membawa jarum besar dan menusuk Victoria tepat di tulang belakang leher. John memberitahu Joe agar tidak menyentuh air di bak mandi. John memiliki firasat yang buruk. FBI menangkap David dan membawanya ke kantor. Joe dan Catherine menginterogasi David. David menanyakan apakah istrinya meninggalkan surat dan apakah Victoria bunuh diri. Polisi menjelaskan bahwa Victoria tidak bunuh diri, namun dibunuh. David kaget mendengar hal ini karena sebelumnya David menulis sebuah surat yang memberitahu Victoria bahwa David selingkuh dan akan meninggalkannya. Dan David mengira Victoria bunuh diri karena membaca surat darinya. Di sisi lain, John memegang pulpen milik David dan mengetahui apa yang terjadi dengan David dan bisa menebak apa yang akan David ucapkan.
Hal ini membuat agen FBI bingung. Bagaimana John bisa tahu apa yang akan diucapkan oleh David? John menyadari bahwa David berbohong. Lalu John memasuki ruangan dan ingin berbicara dengan David. John menjelaskan bahwa David tidak berbohong meninggalkan Victoria demi seseorang. Namun David tidak menjelaskan bahwa David meninggalkan istrinya demi seorang pria. John menyadari bahwa David memiliki kelainan seksual. David bertanya bagaimana John tahu akan hal itu. John bertanya, apakah David tertular penyakit HIV? Namun David tidak menjawabnya. Agen FBI menjelaskan ke John bahwa darahnya terkontaminasi dan terindikasi bahwa Victoria juga terkena HIV. Itulah mengapa John melarang Joe menyentuh air di bak mandi. Lalu John diundang sarapan bersama di rumah Joe. Joe menanyakan apa yang John simpulkan dari penyelidikan ini. John menjelaskan bahwa semua korban memiliki riwayat penyakit yang akan membunuh mereka secara perlahan dan menyakitkan. Joe memberitahu bahwa salah satu korban yang masih muda bernama Robert tidak diidentifikasi adanya penyakit di tubuhnya. Lalu John meminta Joe untuk mengantarkannya ke rumah korban dan berbicara kepada orang tuanya. Namun Joe ada janji dan kemungkinan Catherine lah yang akan mengantar John ke rumah korban. Di mobil, Catherine menanyakan ke John apakah John bisa melihat masa depan seseorang. John memberitahu bahwa kadang-kadang John bisa melihat sekilas masa lalu dan masa depan seseorang. Catherine juga menanyakan apakah John seseorang yang mempercayai mistis dan sebagainya. John menegaskan bahwa John adalah seorang ilmuwan dan sangat percaya dengan teori fisika. John secara kebetulan saja memiliki kondisi di mana intuisinya sangat kuat. Mereka berdua mendatangi rumah Robert. Catherine bertanya ke ayah Robert, apakah dalam minggu-minggu terakhir sebelum Robert tewas, Robert sakit? Ayah Robert menjawab bahwa Robert tidak sakit. Diketahui bahwa orang tua Robert tidak mempercayai dokter dan dari kecil mereka tidak pernah berobat ke dokter dan hanya menggunakan obat-obatan herbal saat keluarga mereka terkena penyakit. Orang tua Robert menegaskan bahwa Robert tidak sakit. John menjelaskan bahwa putrinya selama 2 tahun mengidap leukemia dan selama 2 tahun John pergi ke dokter untuk berobat namun tidak berhasil. John menegaskan bahwa obat-obatan memiliki keterbatasan. John hanya ingin tahu alasan kenapa Robert dibunuh. Di sebuah tempat dokter melakukan otopsi pada tubuh Robert. Lalu sebuah fax datang untuk John. John menyuruh dokter untuk memeriksa bagian lobus cerebellum. Dokter otopsi menemukan tumor di otak Robert seukuran kacang polong. Teori yang John duga ternyata benar. Pelaku membunuh orang-orang yang memiliki riwayat penyakit yang pelan-pelan akan membunuh orang tersebut. Pelaku mengakhirinya dengan membunuhnya dengan cara yang tidak menyakitkan, yaitu menusuk di bagian belakang leher agar orang tersebut tidak menderita karena penyakit. John pergi dan memberitahu ke Joe bahwa John selesai. Catherine mendatangi kamar John dan mendapati John sudah berkemas untuk pulang ke rumah. Catherine menanyakan ada apa dengan John. Kenapa setelah mengetahui ada tumor di kepala Robert memutuskan untuk pergi. John menegaskan bahwa pelaku sudah mengetahui ini semua. Pelaku sudah tahu bahwa polisi akan meminta bantuan John untuk menyelidikinya. Pelaku tahu bahwa mereka akan datang ke rumah Victoria di jam 4.16. Pelaku sudah tahu semuanya dan John memberitahu bahwa pelaku pembunuhan adalah seseorang yang sama seperti John. Bisa menerawang sekilas masa depan dan masa lalu. Dan John menyadari bahwa pelaku jauh lebih baik dari John dalam melakukan penerawangan. Lalu John meminta Catherine membaca sebuah fax yang datang untuk John. Dan isinya adalah menyuruh John untuk memeriksa bagian otak Robert bagian lobus cerebellum. John juga menjelaskan bahwa pelaku pembunuhan tidak membunuh dengan paksa dan dengan amarah karena semua korban merasakan penderitaan dari sakit yang dideritanya. John tidak tahu apakah pelaku layak berhenti atau tidak. Namun Catherine tidak peduli dengan teori John dan menganggap ini adalah sebuah kejahatan dan harus ditangkap. Lalu John memberitahu Catherine tentang apa yang John lihat dari masa lalu Catherine. John memberitahu bahwa Catherine kehilangan keperawanannya dengan seorang pemabuk bernama Bruce saat berusia 17 tahun. Dan Catherine tidak menyukainya karena Bruce muntah di sekujur tubuhnya.
Lalu, 5 tahun yang lalu Catherine memiliki pacar bernama Gavin. Setahun kemudian, Catherine hamil. Namun Gavin meninggalkannya. Catherine melahirkan seorang anak bernama Amanda. Dan Catherine memutuskan untuk mengadopsikan anaknya. Catherine menangis mendengar hal ini. John benar-benar mengetahui semua yang dialami oleh Catherine. John bertanya apakah Catherine ingin mendengarkan lagi apa yang John tahu tentang Catherine. John melihat seseorang menembak Catherine. Namun John tidak memberitahukannya ke Catherine dan meminta Catherine untuk pulang. Di sebuah tempat polisi menggerebek sebuah rumah. Mereka menemukan banyak darah di dinding, namun tidak ada jasad. Hanya ada baju korban yang menempel di dinding. Catherine dan Joe sangat kebingungan menyimpulkan siapa pelakunya. Terlihat John menaiki sebuah bis untuk kembali ke rumah. John melihat seorang pria dalam penglihatannya. Lalu tiba-tiba Joe datang mendekati John di bus. Joe memberitahu John bahwa teori yang John utarakan benar. Polisi tidak akan bisa menangkap orang ini. Joe meminta John untuk melihat penemuan polisi. John menegaskan bahwa sesuatu yang benar-benar buruk akan segera terjadi. Di mobil, Joe memberitahu bahwa fax yang beberapa waktu lalu dikirim untuk John berasal dari proksi anonimitas yang sangat tinggi dan polisi tidak bisa melacaknya. Joe juga melakukan penyelidikan air di bak mandi Victoria dan menemukan elemen sebuah racun siput pada bunga. John bertemu dengan Catherine dan menanyakan apakah Catherine baik-baik saja. Catherine tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Joe membawa John ke sebuah tempat di mana racun siput ditanam. Polisi menemukan bunga-bunga yang dipotong. Lalu John mendekati bunga tersebut dan mencoba menerawangnya. John memberitahu Joe dan polisi bahwa di tong sampah itu terdapat sesuatu. Joe dan Catherine menemukan potongan baju korban di tong sampah. Polisi menggunakan anjing pelacak untuk mencari jasad korban. Anjing pelacak membawa mereka ke sebuah rumah. Open door, long hallway, close to the right. FBI, open up. Left side clear. Lalu, seseorang keluar dari ruangan. John menyadari akan terjadi sesuatu. Pria ini mengeluarkan pistol dan menembak Joe lalu melarikan diri. Catherine dan John mengejar pria tersebut. What am I looking for? There! John keluar dari mobil dan pelaku menembak John tepat di kepalanya. John tersungkur tewas di jalanan. Namun ternyata itu adalah penglihatan John. John menyadari akan ada bahaya dan meminta Catherine untuk membelakangi pelaku. Catherine akhirnya menembak pelaku hingga tewas dari belakang. Lalu John menemui Joe yang ada di rumah sakit. Apakah orang itu pelaku pembunuhan berantai ini? John menjelaskan bahwa bukan dia pelakunya. Anjing pelacak hanya mengarahkan polisi ke tempat di mana seorang psikopat tinggal. Joe berterima kasih ke John karena tidak memberitahu istrinya tentang penyakit yang diderita Joe. Joe yakin John sudah tahu kalau Joe mengidap kanker stadium 4. Namun John tetap tutup mulut dan tidak memberitahukan ke siapapun. Lalu John bertemu dengan Catherine. John memberitahu bahwa di hari Minggu 24 Juni 1990 John melihat putrinya yang sedang merayakan ulang tahun ke-6. Namun John melihat sebuah bayangan bergerak di belakang putrinya dan perlahan memudar. 20 tahun kemudian datang diagnosis bahwa putrinya memiliki leukemia. John menyadari apa yang dilihatnya 20 tahun lalu mungkin peringatan untuk putrinya. Selama 2 tahun menjalani pengobatan yang sangat menyakitkan hingga datang hari terburuk dalam hidup John, yaitu putrinya meninggal dunia. Lalu scene maju beberapa waktu. John dan Catherine menghadiri pemakaman Joe. John menghampiri anak Joe dan memeluknya. Sekilas John melihat Kevin akan tumbuh menjadi anak yang hebat. John melihat sekilas masa depan Kevin. Lalu John melihat kematian Catherine di sebuah tempat. Saat John berada di sebuah bar, John didatangi seorang pria bernama Charles. Charles sudah lama ingin sekali bertemu dengan John. Dan Charles
adalah orang yang melakukan pembunuhan selama ini. Charles memberitahu bahwa setiap kehidupan yang Charles ambil berawal dari penderitaan yang dilihat oleh Charles. Charles melihat mereka meminta bantuan dan mengemis untuk membebaskannya dari penyakit. Charles mendatangi korban jauh sebelum mereka sakit, jauh sebelum mereka menyadarinya. Charles hanya menolong mereka, dan Charles juga melakukannya ke Joe. Joe memiliki sisa waktu yang akan sangat menyakitkan beberapa hari ke depan. Charles membuatnya lebih cepat dan terhormat. John melihat ada polisi yang berada di bar, namun Charles menyarankan agar John tidak memanggil mereka, karena Charles sudah melihat berbagai kemungkinan yang terjadi jika John memanggil polisi. Di kantor, Catherine mendapatkan sketsa wajah Charles. Catherine juga mendapat laporan selama 10 tahun terakhir. Total pembunuhannya ada 62 korban, dan semua korbannya memiliki riwayat penyakit kronis. Semua pembunuhan dilakukan tanpa rasa sakit. John mendapat penglihatan tentang kejahatan selanjutnya yang dilakukan Charles. Sebuah racun disuntikan dalam botol minuman. Lalu scene berpindah di sebuah tempat. Seorang pria pulang dari kerja dan mendapati sebuah minuman di mejanya. Pria ini membuka dan meminumnya. Dan ternyata Charles sudah ada di dalam rumah ini. Saat Charles akan membunuh pria tersebut, Charles bertemu John yang duduk di sebuah kursi. John menegaskan ke Charles apa yang dilakukan Charles selama ini adalah sebuah kesalahan, karena Charles tidak menghargai sebuah waktu yang dimiliki oleh seseorang. Charles berniat membantu orang menghindari penderitaan, namun Charles tidak benar-benar tahu apa yang diperjuangkan orang tersebut. Lalu pria yang diracuni Charles muncul. Mereka menyuruhnya duduk. Charles menjelaskan bahwa pria ini bernama Jeffrey dan berjuang melawan penyakitnya, dan itu akan membuatnya menderita ke depannya. Charles tidak membunuh Jeffrey. John meminta Jeffrey segera memanggil ambulan karena Jeffrey sudah diracuni oleh Charles. Di sisi lain, di kantor polisi, Catherine menemukan identitas Charles. Lalu John mencari Charles, di mana mereka berdua saling bermain dengan pikiran dan saling memanipulasi pikiran satu sama lain. Polisi menggerebek tempat tinggal Charles. Catherine tidak menemukan siapa-siapa, namun Catherine menemukan rekaman yang dibuat oleh Charles untuk Catherine. Charles membawa John ke sebuah stasiun. Seorang petugas memberitahu Catherine bahwa Charles terlihat di stasiun. John menyadari bahwa di tempat inilah Catherine akan tewas. John menyusul Charles masuk ke dalam kereta. Charles memberitahu bahwa disinilah tempat yang dilihat John bertahun-tahun yang lalu. Charles menembakkan pistolnya dan membuat semua penumpang pergi dari gerbong ini. Di sisi lain, Catherine dan FBI menyusul kereta dan akan menyergap di stasiun pemberhentian. Di kereta, Charles memberitahu John bahwa mereka hanya memiliki waktu 7 menit sebelum ada yang terbunuh. Charles menjelaskan bahwa nanti Charles akan terbunuh oleh John. Terlihat FBI sudah bersiap di sebuah stasiun menghadang kereta. Charles menjelaskan ke John bahwa Charles sekarat dan tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini. Itulah sebabnya Charles membutuhkan seseorang untuk membunuh Charles, seseorang yang bisa melihat penderitaan orang lain. John melihat Catherine tewas di gerbong ini. John bertanya kenapa Charles membunuhnya. Catherine tidak sesuai dengan target Charles. Charles menegaskan bahwa Charles tidak akan membunuhnya. Itu hanya sebuah umpan agar John menembak Charles. Namun John tidak setuju dan menjelaskan bahwa permainan Charles sudah selesai saat ini. Charles menunjukkan sesuatu ke John dan bertanya, apakah ini tampak familiar untuk John? Semua visualisasi John menjadi kenyataan saat ini. Di sisi lain, FBI sudah membidik Charles. Semua orang panik dan keluar dari kereta, yang menyebabkan FBI kehilangan target. Catherine masuk ke kereta dan menolong John. Charles menembak Catherine dan John menolongnya. Itulah penglihatan John beberapa waktu ke depan. Lalu tak lama, Catherine benar-benar datang. Charles bilang bahwa yang akan membunuh Charles adalah John. John menyelamatkan Catherine dan menembak Charles. Scene maju beberapa waktu kemudian. Catherine mendatangi John di rumah sakit dan mengucapkan terima kasih atas bantuan John selama ini. John menitipkan sebuah surat untuk Catherine
dan meminta Catherine untuk memastikan surat ini sampai ke penerimanya. Di akhir cerita, John ditemui oleh mantan istrinya. Mantan istrinya sudah membaca surat dari John. Lalu John mengingat kejadian di mana Emma meninggal di rumah sakit. Dan ternyata John sendirilah yang menyuntikkan obat ke Emma agar Emma mengakhiri penderitaannya. Seperti apa yang dilakukan oleh Charles. Emma tidak mati karena leukemia, namun Emma meninggal karena John membunuhnya. Karena John tidak kuat melihat putrinya terus-terusan menderita. Dan berikut adalah ringkasan singkat inti dari film ini. John merupakan seorang ahli psikiatri yang bekerja sama dengan kepolisian untuk mengungkap sebuah kasus. Karena John memiliki kemampuan untuk menerawang sebuah kejadian. Hingga pada suatu hari John berhenti karena anaknya yang bernama Emma meninggal akibat leukemia. John menyendiri selama 2 tahun terakhir. Joe merupakan polisi sekaligus sahabat John. Joe mendapati kasus pembunuhan berantai yang membuat polisi sangat kebingungan. Dan akhirnya Joe menemui John untuk meminta John membantunya. Akhirnya John kembali melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan itu. Dalam penyelidikannya, John mendapati bahwa pelaku pembunuhan adalah orang yang sama dengan John, mampu menerawang. Dan John menyadari bahwa pelaku lebih hebat dari John. John sering mendapat penglihatan tentang kematian seseorang di kereta. Namun, John belum memahami apa maksudnya. Pelaku pembunuhan bernama Charles. Dan motif Charles melakukan pembunuhan ini adalah untuk menghilangkan penderitaan pada korban. Karena semua korban Charles adalah orang-orang yang memiliki penyakit kronis dan akan merasakan penderitaan di kemudian hari. John tidak setuju dengan apa yang menjadi motif Charles melakukan hal ini. Karena Charles tidak menghargai waktu yang dimiliki oleh seseorang. Hingga pada akhirnya Charles memberitahu ke John bahwa Charles juga memiliki penyakit. Dan Charles mengirim penglihatan kepada John selama bertahun-tahun. Dan ternyata apa yang John lihat adalah kematian Charles. Charles menginginkan dirinya tewas di tangan John. Seseorang yang dianggap Charles bisa merasakan penderitaan orang lain. Di kereta, Charles tewas di tangan John. Di akhir cerita, John ditemui oleh mantan istri John. Mereka berpisah setelah kematian Emma. Dan ternyata kematian Emma bukanlah karena penyakit leukemia yang dideritanya. Namun John sengaja membunuh Emma karena John tidak kuat melihat putrinya terus-terusan menderita karena sakit. John melakukan apa yang dilakukan oleh Charles. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silakan tulis di kolom komentar.